Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Sekali lagi Shalom. Saya percaya kita semua siap memuji, menyembah Tuhan, beribadah, meninggikan nama Tuhan. Yang siap boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Tanda kami sepakat segala sesuatu yang kami lewati hari-hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih, rencana Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Bapa, biarlah Engkau berkenan menikmati pujian dan penyembahan kami. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Semua karena karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan sama-sama berkata, amin. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Nyanyikan sama-sama. Buat karya-Mu, buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat segala hal, buat segala hal yang tak ku mengerti. Dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin
Kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Buka kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Allah. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam rasnya dalam kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami umat-Mu. Engkau mengasihi kami umat-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Umat-Mu menyembah Engkau ya Tuhan. Umat-Mu menyembah kepadamu ya Tuhan. Kami berikan syukur kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Beri syukur, beri puji. Beri syukur, beri puji. Sebab Ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Mu. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu beserta-Ku. Beri syukur, beri syukur, beri puji. Sebab Ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Ku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu beserta-Ku. Ku yakin rahmat-Mu beserta-Ku. Ku yakin rahmat-Mu beserta-Ku. Mari ambil waktu kita menyembah Bapak Ibu Saudara. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Sembah Dia dalam roh Bapak Ibu Saudara.
Kami bersyukur dalam segala hal ya Tuhan. Buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami hari-hari ini ya Tuhan, kami hanya bisa berkata, syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kau begitu mengasihi kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Katakan pujian ini. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Bersama-sama syukur, haleluya. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Oh, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju Tuhan baik sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu melihat kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya hari ini saudara dan saya sehat, kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang percaya akan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Yang bisa menari-menari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nyanyikan sama-sama dengan iman, katakan begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa? Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Biar musik saja, kita menari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Opa-oma yang ada di rumah, ayo kita menari sama-sama. Amin. Haleluya. Anak cucu kita pasti tidak akan meminta-minta. Sebab itu janji Tuhan kepada opa dan oma, diberkati anak cucu kita. Amin. Nyanyikan sama-sama. Berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan dengan iman, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya yang selalu setia percaya kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagian kita Bapak Ibu Saudara, tetap percaya. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Biar yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan. Ini doa kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau
turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Nyanyikan sama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Biar musik saja sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Firman-Mu berkata bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai masa pemulihan segala sesuatu. Ya, hari ini kami percaya Tuhan, Kau tetap bekerja dalam hidup kami. Engkau belum selesai dengan hidup kami. Apapun yang sedang kami alami, kami lewati, kami tahu ada Allah Immanuel, Allah beserta dengan hidup kami semua Tuhan. Karena itu buat kami percaya akan Engkau. Waktu kami percaya maka kami akan melihat
Segala anugerah kebaikan Tuhan nyata terjadi dalam hidup kami semua Tuhan. Hari ini, pagi ini Tuhan, kami mengarahkan hati pikiran kami hanya tertuju padamu. Dan kami mau berkata, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah keluarga demi keluarga yang ada. Memasuki bulan ketiga di tahun 2021 Tuhan. Tuhan, berjalanlah bersama kami, sebab kami mau berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kaulah sumber kehidupan, Kaulah sumber pertolongan, Engkau sumber kebaikan bagi hidup kami. Kami tahu dunia semakin tidak menentu, tapi firman-Mu yang kami percaya tidak pernah berubah. Bahkan kasih setia-Mu itu senantiasa baru bagi kami setiap hari. Anugerah-Mu nyata Tuhan, kasih setia-Mu Bapa. Kianara lama ya sianara lambo, kianara lama ya siande. Haleluya, bersyukur buat bulan yang baru, bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kianara lama ya sianara lalaya lalamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan bagi kami. Kianara lama ya sianara lalamu, kami melihat anugerah, kami mengalami kebaikan-Mu selama-lamanya Tuhan. Baik Tuhan, baik bagiku, Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan atas keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Kasih-Mu yang memberkati, kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang membuat kami melihat bahwa rencana Tuhan itu indah dan baik bagi hidup kami. Kasih membuat kami tetap bertahan. Kasih membuat kami menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Sebab roh jiwa tubuh kami bawa dan kami arahkan hanya pada Engkau Tuhan. Biar surga terbuka di mana saat kami mendengar firman-Mu, di mana kami berada Tuhan. Engkau berbicara, Engkau menolong, Engkau menegur, Engkau memberkati, Engkau memelihara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya tidak ada yang sukar Tuhan.
Berkati juga perjamuan kudus ini Tuhan. Biar anugerah-Mu mengalir bagi setiap kami lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Happy Sunday ya. Ya, saya copot masker dulu. Happy Sunday semuanya. Puji nama Tuhan, kita masuk di bulan Maret. Ya, sudah tak terasa ya, 1 tahun sejak COVID ada di Indonesia. Dan kita mungkin bertanya-tanya kapan berakhir, tapi puji nama Tuhan, sekarang mulai vaksin. Udah pada divaksin, saudara. Ya mungkin yang lansia lebih dahulu sudah divaksin ya, yang nakes sudah divaksin. Nah, puji Tuhan, tapi saya mau bilang begini, sekalipun kita nggak tahu kapan virus ini berakhir, tapi saya mau beritahu begini, bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah berakhir dalam hidup saya dan saudara. Percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu kisah di tokoh Alkitab, seorang yang namanya Rut. Kita akan melihat bagaimana kehidupannya Tuhan pulihkan dan Tuhan ubahkan. Luar biasa, bahkan sekalipun dalam masa-masa penderitaan yang tidak mengenakan, tapi justru Rut ini mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Nah, saya ajak untuk kita lihat kitab Rut pasal 1 ayat 8 sampai ke 17. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Rut 1 ayat 8 sampai 17. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergi pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki, anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak ya saudara kasih dalam Tuhan, kisah ini dimulai ketika keluarga Elimelek yang ada di kota Bethlehem Efrata Yehuda. Karena seluruh Israel ditimpa dengan wabah kelaparan, maka Elimelek dan beserta keluarganya ini pergi mengungsi ke tanah Moab. Mereka tinggal di situ. Saudara, ketika mereka justru meninggalkan tanah Israel, mereka mengalami masalah yang bertubi-tubi. Elimelek, suaminya Naomi, itu meninggal. Setelah itu dia dapat mantu, Orpa dan Rut. Mahlon dan Kilion menikah dengan Orpa dan Rut. Lalu 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion juga mati.
Dan yang terakhir, Alkitab bilang bahwa harta mereka habis. Kenapa? Di ayat ke-20 bilang begini, di Rut 1 ayat 20, bahwa dengan tangan yang penuh aku pergi, kata Naomi. Tetapi dengan tangan yang kosong aku kembali. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, yang artinya pahit. Saudara, dia keluar dari tanah Betlehem Yehuda karena ada kelaparan. Ada wabah kelaparan seluruh tanah Israel. Mereka pindah ke Moab. Tentunya untuk mengatasi kelaparan ini. Tetapi yang ada, justru keluarga ini kehilangan Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, Naomi. Saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin kalau kita renungkan 1 tahun, ada banyak mungkin yang sesuatu yang milik kita yang berharga itu hilang. Mungkin ada orang-orang yang kita kasihi. Mungkin ada harta benda yang harus kita relakan lepaskan untuk menyambung kehidupan. Tapi saya mau bilang begini, Bapak Saudara. Selalu ada Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Selalu ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah hidup kita. Setuju mengerti, katakan amin. Saudara, ayat ke-8. Ketika Naomi menyuruh menantunya itu pulang, kembali ke rumah orang tuanya. Di ayat 10 mereka sama-sama bilang begini. Dan mereka berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Saudara, setelah Naomi menjelaskan panjang lebar kepada kedua menantunya itu Orpa dan Rut. Saya ini udah gak punya apa-apa. Saya ini janda, kalian juga janda. Apa yang mau diharapkan dari kita? Kalaupun sampai hari aku bersuami, kalau aku punya anak, masakah masih bisa? Dijelaskan dengan panjang lebar, saudara. Saudara didesak oleh Naomi untuk Orpa dan Rut meninggalkan Naomi. Kembali ke Betlehem Yehuda. Saudara, lalu setelah itu apa yang terjadi? Ayat 14 bilang begini. Menangis pula mereka dengan suara keras. Saya tahu ada perpisahan yang luar biasa. Orpa mengasihi Naomi juga, begitu juga Rut. Tapi ayat selanjutnya berkata begini. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Nah, saya mau bilang begini. Kira-kira Rut dan Orpa mengalami keadaan yang sama. Kalau saya bilang mungkin mereka mengalami nasib yang sama. Kenapa? Oh, mertua laki mereka meninggal. Ipar mereka meninggal. Suami mereka meninggal. Dan mereka gak punya apa-apa lagi. Ngalami hal yang sama, katakan nasib yang sama. Tetapi pilihan mereka berbeda. Dan pilihan mereka ini membuat perbedaan yang berkepanjangan. Saudara, Orpa nama ini tidak tercatat lagi di Alkitab selanjutnya. Tetapi Rut, tanpa disangka, nama ini muncul dalam kitab Perjanjian Baru juga. Silsilah Yesus, Bapak Saudara. Saudara, nanti setelah Rut nantinya menikah dengan Boas, lahirnya namanya Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Dari situlah keturunan juru selamat yaitu Yesus Kristus lahir, Bapak Saudara. Saudara, satu pilihan yang membuat satu perbedaan yang luar biasa, Bapak Saudara. Saudara, hari-hari ini sadarkah kita ini diperhadapkan dengan pilihan. Keadaan hari-hari ini pun kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita diperhadapkan untuk tetap berjuang, memilih untuk berjuang, atau kita menyerah. Kita bersyukur, atau kita mengeluh. Kita setia sama Tuhan, atau kita tidak setia. Kita mengasihi, atau kita membenci. Kita mengampuni, atau kita menyimpan dendam dan amarah. Saudara, ada pilihan yang mudah, tapi juga ada pilihan yang sulit dalam hidup ini. Ada yang pilihannya itu punya dampak konsekuensi yang panjang seluruh hidup kita. Tapi ada pilihan yang dampaknya konsekuensinya cuma mungkin 1 jam, 1 hari saja, Bapak Saudara. Ya, kalau saya makan banyakkan cabai tiba-tiba sakit maaf ya diare, ya mungkin 1-2 hari itu karena pilihan saya salah makan itu. Tapi saudara, ada pilihan yang sukar yang membuat itu panjang konsekuensinya, dampaknya panjang. Seperti yang dialami oleh Rut ini loh. Rut mau ikut Naomi,
Dia nggak tahu kepada bangsa Naomi. Ya, dan Bapak Ibu Saudara, dia nggak tahu ke depannya seperti apa. Naomi janda, gak punya apa-apa lagi, bukan kaya. Apa yang bisa diharapkan dari Naomi? Gak ada, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau kita ditentukan di hadapan pilihan, itu gampang-gampang susah ya. Saya bilang ya, gampang-gampang susah ya. Contoh Bapak Ibu Saudara ya, pilihan yang gampang pun itu jadi susah loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sama istri pergi keluar, kadang-kadang kita mau pergi makan, saya tanya sama istri saya, kita mau makan di mana? Jawabannya, terserah. Nah, itu jawaban sulit loh Bapak Ibu Saudara. Karena saya bilang pilihannya tidak ada terserah, kita mau makan di mana. Nah seringkali kita jadi kebingungan dan akhirnya kita nggak jadi pergi makan, kita pulang makan Indomie Saudara. Karena kesel, mau ini mau itu, jadi nggak bisa itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi akhirnya saya menemukan. Jadi kalau saya mau pergi, saya tanya istri saya, dia tanya, kita mau kemana? Mau pergi makan. Makan di mana? Makan yang kamu suka. Coba tebak di mana? Yang kamu pengen makan hari ini, coba tebak di mana? Lalu dia mulai berpikir. Dia sebut, ke sini. Ya, tepat, kita mau ke sana. Padahal mati saya belum ada ide mau ke sana gitu. Tetapi saya mau senangkan istri saya lagi pengen ke makan itu, ya saya bilang, ya betul, kita lagi mau ke sana makan. Nah, saudara, itu pilihan yang dibilang gampang-gampang susah juga ya. Tapi yang saya mau cerita begini saudara, ada satu pilihan dalam hidup kita yang menentukan jauh ke depan. Dan mau bilang ini, bahkan bukannya jauh ke depan, tapi kekekalan dalam hidup kita. Dan saudara, ayat 16 ketika 15 Orpa sudah pulang, lalu 15 Naomi bilang begini, telah pulang iparmu katanya, sana Ruth, ikut sana, Naomi udah pulang tuh, cepat kejar dia, kamu pulanglah sama Orpa. Tetapi Ruth menjawab begini ayat 16, tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara, ketika Ruth menyatakan pilihannya, saya mau bilang begini, setiap apa yang kita pilih, dengar baik Bapak Saudara, itu menunjukkan identitas kita dan hati kita. Setiap pilihan kita sesungguhnya itu menunjukkan identitas dan hati kita. Dia berkata, kemana engkau pergi aku ikut, aku pergi. Di mana engkau bermalam aku bermalam. Mana bangsamulah bangsaku, kata Ruth. Allahmulah Allahku. Dengan kata lain ketika dia menikah dengan anak Naomi, saudara, itu mengubah mindset dia. Saudara, Ruth ini kan bangsa Moab. Bangsa yang tanda kutip dikutuk oleh Tuhan pada masa itu. Bangsa yang menyembah dewa Kamos. Tapi Ruth ketika menikah dengan anak-anaknya Elimelek dan Naomi, saudara, dia berkata begini, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Itu menunjukkan identitasnya. Tapi saya mau bilang begini Bapak Saudara, lewat apa yang ditunjukkan kepada Naomi, lewat perkataan ini, dia berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara, kalau kita renungkan begini, Ruth gak bilang, loh ini Allah yang buat mertua saya meninggal, yang membuat suami saya meninggal, yang membuat ipar saya meninggal, yang membuat harta benda semua habis. Tidak. Ini menunjukkan apa? Kesetiaannya yang tulus mengikuti Allah Israel. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, kita renungkan. Waktu ada penderitaan, bagaimana dengan sikap kita? Waktu ada kekurangan, bagaimana dengan sikap kita? Waktu ada sakit, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kesetiaan kita karena Tuhan berkati kita berlimpah-limpah? Apakah kesetiaan kita karena Tuhan jaga, pelindungi hidup kita? Ya, itu betul. Tapi apakah kesetiaan Tuhan karena kita baik-baik saja? Saudara, kesetiaan yang tulus ditunjukkan oleh Ruth. Dia tidak berubah. Dia tulus mengikuti Allahnya Naomi. Tulus Bapak Saudara. Saudara, Mazmur 11 ayat 7 bilang begini, orang yang tulus
akan memandang wajah Tuhan, memandang wajah. Saudara, waktu memandang wajah itu ada sesuatu yang luar biasa. Kita manusia, itu Tuhan yang cipta kita. Ketika Esther mau menghadap Raja Ahasveros aja, waktu nggak dipanggil, dia suruh orang seluruh berpuasa, orang Yahudi semua berpuasa. Saudara, waktu Raja mengeluarkan tongkat sama dia itu, waktu Raja berkenan, dia boleh lihat wajahnya Raja Esther itu. Bisa bayangkan waktu Raja memberikan perkenanan itu, waktu Esther boleh melihat wajahnya, artinya begini. Waktu kita memandang wajah Tuhan, itu ada banyak perkenanan Tuhan mengalir buat hidup saya dan saudara. Setuju mengerti, katakan amin. Saudara, karena itu saya mau bilang begini Bapak Ibu, orang yang tulus akan melihat perkenanan Tuhan hari-hari ini. Hari-hari ini saya mau ajak begini, setialah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dengan tulus, bukan tanpa embel-embel. Oh, kalau saya berhasil saya setia. Oh, kalau saya diberkati saya setia. Kalau semua keadaan baik-baiknya saya setia. Itu bukan kesetiaan. Saudara, setialah dengan pasangan kita. Dan saya mau beritahu sesuatu yang basic sekali. Setialah dengan perkara-perkara yang kecil. Amin. Saudara, jangan harapkan perkara yang besar kalau engkau nggak lebih dahulu setia dalam perkara yang kecil. Saudara, akibat perkenanan Tuhan itu apa yang dialami oleh Rut ini luar biasa bagi saudara. Saudara, pasal yang kedua, Rut pasal 2, ayat pertama sampai ketiga. Saya membacakan bagi orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Naomi itu punya seorang, Rut 2 ayat 1 sampai 3. Naomi itu punya seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, dalam Alkitab, Perjanjian Lama Perjanjian Baru ditemukan ada 12 kali kata kebetulan. Saudara, kebetulan ini bukan kebetulan kita lazim dari pandangan manusia, tapi kebetulan di sini adalah kebetulan yang tak terduga, yang tidak terpikirkan, terpahami, yang terjadi sesuai kehendak Tuhan. Itu maksud daripada kebetulan itu, saudara. Saudara, bisa-bisanya ketika dia mengut jelai, dia ada di ladangnya Boas. Yang kata Alkitab adalah kebetulan ia berada di ladang Boas yang berasal dari kaum Elimelek, dari mertua lakinya Elimelek. Ya, Bapak Saudara, apa kemurahan-kemurahan yang dia terima, saudara? Tuhan membawa tanda kutip kebetulan terjadi, dia ada di ladangnya Elimelek. Di ladangnya Boas, saudara, ya, bukan Elimelek ya. Nah, ayat 8 bilang begini. Ayat 7, Rut 2 ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku mengumpulkan jelai dari antara bekas-bekas jelai di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, Rut pergi di belakang penyabit-penyabit, ambil sisa-sisa jelai. Seperti dalam kitab Perjanjian Lama, itu adalah bagian sisa-sisa itu bagian daripada anak yatim, janda, orang miskin. Jadi nggak boleh diambil semua. Dan Rut bekerja di situ. Alkitab bilang bahwa dia bekerja terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika ia tidak berhenti. Saudara, Rut orang yang rajin. Dia tidak lalu sampai di Bethlehem, dia ongkang-ongkang kaki hidup dari mertuanya, dari belas kasihan. Tidak. Dia memilih bekerja dengan benar. Dia kerja, dia tahu. Dia menopang mertuanya Naomi. Saudara, ada kemurahan lagi terus lalu ayat ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan enggak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Jadi waktu Boas lihat, wah ini siapa? Lalu pegawai-pegawai bilang, ini Rut, Naomi punya menantu, bla 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 cerita begini. Dia dari pagi sampai sekarang masih kerja. Lalu dipanggillah Rut, kamu jangan kemana-mana, di sini aja kamu pungut jelai ini. Lalu selanjutnya ayat 9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit itu, ikutilah perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau jika engkau haus,
Pergilah ke tempayan-tempayan, minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lihat, ada kemurahan demi kemurahan. Ada perkenanan demi perkenanan. Ayat ke-14, Rut 2 ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengucukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut dan sampai kenyang, bahkan ada sisa. Saudara, yang dipungut oleh Rut itu adalah jelai. Jelai itu kualitasnya di bawah gandum. Dan kalau mereka dalam masa kelimpahan, jelai itu untuk makanan hewan, makanan ternak. Tetapi apa yang diberikan kepada Rut itu gandum. Dia makan gandum, dia makan makanannya Boas. Bahkan Alkitab bilang itu ada sisanya. Wow. Ada kemurahan, ada perkenanan Tuhan atas hidup Rut. Ayat 15, setelah ia bangun memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerja dari antara berkas-berkas pun ia boleh memungut, janganlah diganggu. Wow, bukan hanya di belakang di penyabit, dia bilang itu berkas-berkasnya juga boleh turut ambil dari situ, jangan diganggu ya. Ada kemurahan Tuhan lagi di situ. Saudara, ayat 16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Udah begitu disuruh lagi, sengaja sisain, kasih dia. Wow, saya mau beritahu begini Bapak. Ketika kemurahan Tuhan itu dibuka dalam hidup kita, kita lupa akan penderitaan kita. Kita lupa akan sesakan kita. Saya mau beritahu begini, Tuhan tetap hadir tengah-tengah penderitaan saya dan saudara. Di masa-masa krisis itu tetap hadir dalam hidup saya dan saudara. Dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu. Tapi biarlah hati kita didapati setia, tulus ikut Tuhan. Bukan karena embel-embel Bapak Saudara. Saudara, ayat 17 selanjutnya, kemurahan yang diterima lagi. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Saudara, ketika dia dapat kemurahan itu, dia gak lalu ongkang-ongkang kaki, udah enak begini, enggak. Alkitab berkata dia tetap kerja sampai petang. Dan apa yang dikumpulkannya? Yang dikumpulkannya ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Seeva jelai itu berapa banyak? Seeva. Seeva itu sedikit loh saudara, 36 liter. Wow. Saudara kuat ngangkat beras 25 kilo? Berat. Ini 36 liter. Dia angkat sama Rut, bawa pulang. Dan ketika mertuanya Naomi lihat begini, dari di ladang mana kau bisa dapat segini banyak? Saudara, kemurahan Tuhan. Alkitab catat Naomi makan, Rut makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya banyak sekali. Mana mungkin kita habisin 36 liter, saudara. Ada sisa yang banyak sekali. Bisa dibagi, bahkan dijual, saudara, jadi berkat, saudara. Saudara lihat, dengar baik, ada kemurahan demi kemurahan Tuhan. Saudara, bahkan pada akhirnya Rut, karena ada hubungan dengan Elimelek, ditebus oleh Boas. Dari mengerjakan ladangnya, Boas mengambil jelai, sisa jelai. Dia jadi pemilik, kenapa? Karena dia menikah dengan Boas. Siapa Boas itu? Nah, tadi ayat 2 bilang begini, Naomi, Rut 2 ayat 1, Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Boas itu orang yang kaya raya di Bethlehem. Kalau bahasa sekarang begini saudara, dia itu crazy rich-nya Bethlehem. Oh keren kan? Crazy rich-nya kalau bahasa sekarang gitu ya. Crazy rich-nya Bethlehem, gak main-main. Tuhan ubah. Ketika Naomi bilang ini, jangan panggil aku Naomi, kesukaan hati. Panggil aku Mara pahit. Dengar baik Bapak Saudara. Alkitab Kisah Rasul 3:21 bilang begini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankannya dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, tadi saya bilang begini, mungkin hari-hari ini kita kehilangan milik yang berharga, orang yang kita cintai, harta. Saudara, selama kita tidak hilang dari Tuhan, selalu ada pengharapan dan pemulihan dari Tuhan. Selama kita tidak hilang dari Tuhan,
selalu ada pengharapan dan pemulihan dari Tuhan. Saudara, sampai hari ini Kristus masih tetap bekerja. Tapi biarlah hati kita didapati itu tulus ikut Tuhan. Tulus mencintai Tuhan. Bukan karena ada embel-embelnya Bapak Saudara. Tulus setia mengikuti Tuhan. Saudara, Kristus harus tinggal di sorga. Kristus masih tinggal di sorga. Artinya masa-masa ini masih ada pemulihan Bapak Saudara. Masih ada pengharapan. Seperti Tuhan mengubah keadaan Naomi dan Ruth. Itu jadi sesuatu yang terbalik sama sekali. Saudara, ayat ini khusus buat orang yang mau tinggal dalam Kristus. Kristus harus tinggal di sorga. Kalau kita tinggal dalam Kristus, maka kita akan alami ini. Pemulihan dalam bahasa Yunaninya, dalam Kisah Rasul tadi itu, Kisah Rasul 3:21, apokatastasis. Artinya apa sih Pak? Artinya begini, pemulihan itu artinya keadaan yang lebih baik sebelum waktu kita jatuh. Level yang lebih baik. Loh Pak, kalau gitu orang-orang yang kita kasih yang berharga itu udah meninggal gimana Pak? Saudara, Tuhan akan hadirkan orang-orang yang akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Ruth kehilangan suaminya, tapi Tuhan gantikan Boaz. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, penderitaan itu membuat kita kenal semakin siapa Tuhan kita. Tetap setia, tetap tulus ikut Tuhan sampai pada akhirnya. Saudara, saya berdoa apapun keadaan kita, saudara akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Saudara akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan selalu ada dalam penderitaan kita. Dalam setiap musim hidup saudara dan saudara, Tuhan itu selalu ada. Amin Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Engkau ada di tengah-tengah penderitaan kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kesukaran hidup kami.
Tuhan, ajar kami tetap setia, tetap tulus mencintai-Mu Tuhan, apa adanya ya Tuhan. Bukan karena Tuhan memberkati, bukan karena Tuhan menyembuhkan, tapi karena Tuhan telah lakukan semua yang baik dalam hidup kami. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan. Engkau baik ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Biar firman-Mu berbicara pada kami pribadi lepas pribadi dalam ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kuatkan kami yang lemah. Kuasa kasih-Mu menyembuhkan, memulihkan. Kasih-Mu mengampuni ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Siapa kami ya Tuhan? Siapa kami ya Tuhan? Kami mau tetap setia. Ajar kami tulus ya Tuhan. Ajar kami tulus di hadapan-Mu, di hadapan manusia ya Tuhan. Kami tahu ada perkenanan-Mu. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu Tuhan. Ada perkenanan, ada kemurahan demi kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan, biarlah jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari setiap kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu nyata dan sungguh terbukti dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu gak berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menuduskan roh jiwa tubuh kami. Roti dan anggur. Kami sambut perjamuan kudus ini dan menyalurkan anugerah bagi depan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab apa yang kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa malam sebelum Tuhan Yesus salibkan, Ia mengangkat roti. Mari kita mengangkat roti dan kita tinggi-tinggi. Dan memecah-mecahkan dan berkata, roti inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mari kita mencawan dengan kita tinggi-tinggi. Dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita meminumnya jadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah ucapan syukur yang atas kita bersyukur ada lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur sama Tuhan, jangan berdiam diri. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Tuhan baik, untuk selamanya kasih setia Bapa. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu kami disatukan, dipersatukan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, Allah Immanuel. Berjalan bersama dengan kami Tuhan, kami bersama-Mu. Kami akan terus melihat kemuliaan demi kemuliaan, kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sekalipun di dalamnya kami gak mengerti, tapi kami tetap mau berjalan bersama dengan-Mu sampai pada akhirnya Tuhan. Biar kami tetap dapati setia dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan hati kami padamu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya padamu, beri Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, beri Kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih Kau yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita dengan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati kita semua.